Pemirsa, Habib Rizik Syihab Center menegaskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan pada 14 November lalu bukanlah peristiwa pidana. HRS Center juga menyayangkan mengenai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi. Menurut Ketua Habib Rizik Syihab Center, Abdul Khair Ramadan, pemeriksaan Anies Baswedan di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu tidak termasuk dalam hukum pidana karantina wilayah. Sebab menurut Abdul Khair, DKI Jakarta hanya menerapkan PSBB dengan menerapkan sanksi administratif kepada pelanggar. HRS Center juga menegaskan sanksi denda 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan bukan termasuk pelanggaran hukum pidana. Penerapan pasal 216 KUHP juga dipandang tidak tepat guna kepentingan penyelidikan perkara AWO. Pasal 216 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB. Oleh karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB, maka keberlakuan pasal 216 KUHP tidak dapat diterapkan. Kelima, dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif. Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Karena berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Hak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menyatakan bahwa hasil penyelidikan bukan merupakan peristiwa atau perbuatan pidana sehingga tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Mendagri menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Pelanggaran protokol kesehatan terkait pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia berbuntut panjang. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak rawan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan kembali terjadi saat Rizik Syihab menikahkan anaknya 15 November 2020 sekaligus menggelar acara maulid. Atas kerumunan yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19, keluarga Rizik Syihab didenda 50 juta rupiah. Terkait adanya kerumunan yang juga menjadi tanggung jawab kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Tito mengingatkan kepala daerah wajib mematuhi aturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mungkinkah para kepala daerah dicopot lantaran membiarkan kerumunan di wilayahnya? Kami akan membahasnya bersama Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo, dan anggota DPRD DKI fraksi PKS Ahmad Yani. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Pak Ahmad Yani, mengenai Instruksi Mendagri yang nomor 6 tahun 2020 yang baru saja dikeluarkan, pendapat Anda seperti apa? Setujukah ada ancaman untuk mencopot kepala daerah, Pak? Apa yang diinstruksikan oleh Kemendagri dengan Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID
Saya kira ini sesuatu yang memang dengan harapan bagaimana bisa menyelamatkan warga masyarakat. Dan hanya kalau dikaitkan tentang masalah berkaitan tentang masalah pencopotan kepala daerah, saya kira ini adalah sesuatu yang memang perlu lebih melihat pada apa yang sudah dilakukan kepala daerah terhadap pelaksanaan PSBB. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia, memang satu dengan yang lain itu wilayahnya itu berbeda. Ya, bahkan kalau kita boleh katakan tentang masalah penegakan protokol kesehatan ini, selama ini dari pemerintah pusat hanya mengeluarkan instruksi. Ya, instruksi, belum ada peraturan pemerintah yang mengungkapkan tentang masalah penegakan. Jadi soal kepala daerah jika melanggar akan dicopot, Anda tidak setuju ya Pak ya? Ya, saya kira ya ini kan tentang masalah aturan-aturan yang ada ya. Kalau kita lihat satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kalau kita kaitkan nanti misalnya dengan pilkada yang sampai saat ini begitu banyak, ya tentunya banyak kerumunan-kerumunan. Baik, saya ke Pak Akmal Malik. Pak Akmal Malik, menurut Pak Ahmad Yani, setiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda. Bahkan status zona merah, kuning maupun hijaunya berbeda. Apakah ini berlaku untuk semuanya Pak? Apakah ada klasifikasinya Pak Akmal? Begini Mbak, saya ingin menyampaikan dulu, mengingatkan Pak Ahmad Yani tentang pasal 1 Undang-Undang nomor 23 2014 tentang makna dari pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Nah, urusan pemerintahan itu apa? Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mesejahterakan masyarakat. Nah, ketika ada pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak berorientasi kepada melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, maka menteri yang terkait dengan pemerintahan dalam negeri tentunya perlu mengingatkan. Nah, artinya keberadaan instruksi menteri ini adalah konteksnya mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah bahwasanya Anda bertugas untuk melayani, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Ini coba ingatkan, dan itu juga ditegaskan di dalam pasal 67 Undang-Undang 23. Ada kewajiban kepala daerah. Kami juga ingin mengingatkan Pak, pasal 62, pasal 61, ada sumpah dan janji kepala daerah bahwa mereka akan melaksanakan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Nah, pertanyaannya ketika ada pemerintahan daerah yang tidak melaksanakan peraturan undangan, adalah tugas kita untuk mengingatkan. Konteks kita menghadirkan Impres nomor 6 ini, Mendagri nomor 6 ini, adalah untuk mengingatkan penyelenggara pemerintah daerah tentang kewajibannya untuk melindungi masyarakat. Nah, kita dalam kondisi pandemi COVID-19, kami mengingatkan bahwasanya kewajiban kepala daerah untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Ada konsekuensinya, Pak Yani, pasal 78. Apabila ada kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan, itu dapat dikenakan ketentuan pemberhentian. Memang ada mekanisme pemberhentiannya diatur di pasal 80. Tetapi kami ingin mengatakan semangatnya bukan pemberhentiannya. Semangatnya adalah untuk mengingatkan semua pemerintahan daerah bahwa ada kewajiban Anda melindungi rakyat, wajib ada untuk melayani masyarakat. Demikian Pak Aprilia. Baik, peringatan itu bentuknya seperti apa Pak? Apakah jelas berapa kali atau seperti apa Pak? Tolak ukurnya? Ya tentunya kita tidak melihat satu lokasi ya Mbak Aprilia. Kita melihat secara keseluruhan. Bahwasanya kondisi saat ini di daerah tertentu terjadi peningkatan masyarakat terdampak, tentunya kita akan memberikan peringatan pada daerah tertentu. Tetapi secara umum kita mengatakan Indonesia 34 provinsi ini mendapatkan peringatan sesuai dengan Mendagri nomor 6 ini, bukan daerah tertentu saja. Ini perlu kita catat dulu nih Mbak gitu loh. Baik, saya ke Pak Arief Wibowo. Pak Arief Wibowo mengenai instruksi Mendagri yang baru dikeluarkan ini. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya, kita setuju ya. Jadi isi dari instruksi itu sudah jelas. Dari berbagai sudut pandang apapun, instruksi itu sudah tepat lah.
mengingatkan sekaligus memberikan penegasan bahwa setiap kepala daerah di Indonesia, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, wajib mentaati peraturan perundang-undangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Oda, Pak Akmal, ada pasal 67 huruf B. Bahkan menurut saya perlu ditambahkan di huruf F-nya, wajib menjalankan kebijakan program strategis nasional. Nah, kalau ini menyangkut penegakan protokol kesehatan, penanganan COVID-19 ini bagian dari program nasional karena urgensinya, karena kemendesaannya, saya kira memang harus dipatuhi. Ya, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah sudah menyediakan juga di pasal 78, kemudian pasal 80, pasal 83, bahkan ada 2 opsi. Bisa melalui satu mekanisme yang biasa, yang normal, atau mekanisme yang tidak normal apabila memenuhi kategori, misalnya soal pelanggaran ini adalah bagian dari gangguan terhadap keamanan negara. Bisa dicopot begitu saja. Tetapi prinsipnya adalah untuk diingatkan bahwa ini problem yang serius, menyangkut penegakan protokol kesehatan, menyangkut keselamatan rakyat kita. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu diperdebatkan, ya, diragukan, bahkan dipertanyakan. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 untuk pembentukan peraturan kepala daerah dalam rangka bagaimana melaksanakan penegakan disiplin, hukum, dan protokol kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira itu soal mengingatkan dan menegaskan kembali saja betapa pentingnya keselamatan rakyat, dan itu adalah menjadi tanggung jawab setiap kepala daerah kita di seluruh Indonesia. Baik, berarti sudah peraturan dan memang harus kita patuhi dan dilaksanakan begitu ya, eksekusi ya, dan... Karena kalau pertanyaannya undang-undang, ada undang-undang tentang wabah penyakit, ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ada kitab undang-undang hukum pidana. Jadi saya kira cukup lengkap. Kalau daerah yang pilkada ada undang-undang nomor 6 tahun 2020. Jadi sudah terlalu banyak undang-undang sependapat, yang bisa mendasari. Pak Matiani? Ya, saya kira begini ya. Tentang masalah keluarnya instruksi itu kan memang diungkapkan di dalam Undang-Undang Peraturan Daerah nomor 67 ya poin B. Bagaimana orang kepala daerah itu dia harus mentaati peraturan perundang-undangan. Ini saya kira kita sepakat tentang masalah itu. Cuma ada yang berhubungan dengan masalah pasal 78 diingatkan di situ tentang masalah poin diberhentikan. Walaupun kita setuju, tetapi sepertinya membuat ancaman, membuat ancaman terhadap kepala daerah yang ada. Seharusnya ya, kalau memang secara umum boleh diingatkan, jangan titik tekannya pada masalah pemberhentian itu. Karena apa? Karena kan Kemendagri ya ini kan sebagai pembina untuk para kepala daerah. Bagaimana dilakukan pembinaan? Jadi pasal 78 Anda menganggapnya seperti ancaman begitu yang dikeluarkan oleh Mendagri? Jangan seperti ancaman. Baik, kita kembalikan ke Pak Akmal. Pak Akmal mungkin ada jawaban, Pak? Mereka kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memang semua pada menginginkan. Baik, silakan Pak Akmal. Begini, kita sebagai penyelenggara negara, Pak Ahmad Yani, sudah disumpah dan berjanji untuk mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan, termasuk Bapak juga, terus saya juga. Nah, ketika undang-undangnya mengatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhenti karena pertama dipanggil oleh Tuhannya, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Ini makna undang-undang, Pak. Nah, bukan ini merujuk kepada 1 atau 2 orang saja, tapi ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemerintah negara bahwa kita sudah disumpah dan janji untuk mentaati peraturan undang-undang. Untuk apa? Ya untuk melindungi rakyat. Bukan ancaman ya Pak Akmal ya? Ini. Tidak spesifik kepada daerah tertentu, Mbak Aprilia. Ini perlu kita luruskan ya, gitu loh. Ini adalah mengingatkan karena seluruh Indonesia sekarang terdampak oleh pandemi COVID-19. Baik. Tentunya kita mengingatkan seluruh kepala daerah. Tidak ada yang salah, ini kan cuma meluruskan apa yang undang-undang katakan. Coba baca lagi pasal 78 itu Pak Main. Kita minta sudut pandang dari Pak Arief Wibowo. Pak Arief, apakah Anda membaca ini ancaman, Pak? Loh ya enggak, setiap undang-undang kan ada kewajiban, ada sanksi. Nah itu sudah diatur di undang-undang. Jadi tadi sudah disampaikan dengan benar oleh Pak Dirjen Oda Pak Akmal itu. Mengingatkan, saya menambahkan malah, mengkonstantir, menggarisbawahi, menegaskan bahwa ada aturan-aturan yang tidak boleh dilupakan dan harus dirujuk oleh setiap kepala daerah. Jangan lupa, kepala daerah kita ini juga ketua Satuan Gugus
tugas COVID ya 19. Nah, karena itu dengan segenap kewenangan yang dimilikinya, yang juga diatur oleh undang-undang, maka gunakan itu kewenangan dengan baik ya untuk menyelamatkan rakyat tadi dari penyebaran coronavirus COVID-19 itu. Jadi sebenarnya mengingatkan dan menegaskan saja. Oke, Pak Ahmad Yani silakan. Ya, saya kira begini ya. Jadi kalau memang tadi instruksi itu kita lihat ya, yang paling utama adalah di Kemendagri memberikan apresiasi yang pertama. Mestinya memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang memang sudah bekerja keras untuk menangani tentang masalah COVID-19 di daerahnya masing-masing. Nah ini yang harus terus kita bangun, bahwa bagaimana dibangun satu kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah kalau memang ada kepala daerah yang memang ya dianggap ya mungkin tidak lengah ya dan sebagainya, itu perlu diingatkan, ya perlu diingatkan dan perlu diberikan pembinaan ya pada daerah-daerah yang memang barangkali lengah. Tapi kalau saya melihat hampir seluruh daerah itu sudah serius dan sungguh-sungguh. Saya datang ke kota-kota, kabupaten, ke provinsi dalam kunjungan kerja saya ya. Saya lihat semua sudah serius bagaimana menerapkan PSBB ini untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sudah dilakukan oleh para kepala daerah. Nah, mereka sudah bekerja keras. Ya, makanya harus diberikan apresiasi terhadap mereka. Memang sudah banyak kepala daerah yang sudah bekerja keras. Namun Pak Akmal boleh disebutkan data berapa kepala daerah yang melanggar, Pak? Boleh, Pak? Gini, Pak Amayani, dulu di awal-awal pelaksanaan pilkada, saya itu mengirimkan surat peringatan kepada hampir 83 kepala daerah yang 83. Dan bahkan ada 5-6 diantaranya kita berikan reward karena mentaati protokol kesehatan. Dan Pak Menteri memberikan hadiah berupa anjungan Dukcapil Mandiri. Sudah ada reward, Pak. Kemudian terkait dengan instruksi Menteri ini, coba baca di bagian ketiga paragraf keempat. Kita mengapresiasi sesungguhnya Pak, berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis. Oleh siapa? Oleh kepala daerah. Dengan mengeluarkan biaya yang besar, pajak dari rakyat, dan melakukan pengaturan jarak. Coba ada di halaman 2 itu. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan juga tracing. Itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap kepala daerah sudah melaksanakan langkah baik. Jadi Pak Amayani, sudah kita berikan apresiasi Pak. Tetapi kita juga perlu ingatkan kembali. Kan sering-sering ingatkan tidak ada salahnya Pak, karena manusia itu kan pelupa. Kita ingatkan bahwasanya perlu karena kondisi sekarang semakin naik. Tapi tidak ada niat mengancam ya Pak Akmal ya, hanya mengingatkan ya. Coba baca aja, saya pikir apa yang kita maksud di dalam Mendagri ini adalah sekedar mengingatkan karena manusia itu kan fitrahnya pelupa juga Pak. Oke, Pak Ahmad Yani seperti apa jawabannya? Bersama-sama. Gitu. Silakan Pak Ahmad Yani. Ya, saya lihat begitu tadi. Jadi kan poinnya itu di 78 ya pasal 78 itu kaitan tentang masalah yang tertulis itu di instruksi itu adalah diingatkan memang 4 poin di atas Pak. Ya bagaimana menegakkan protokol kesehatan, bagaimana memberikan keteladanan kepada daerah itu saya sudah baca semua. Cuma kan di situ ada poin 78 itu tentang masalah gubernur itu kepala daerah diberhentikan dengan sebab itu poin-poin diantaranya. Nah karena dia melakukan pelanggaran ya. Jadi di situ kan diungkapkan dia diberhentikan ya. Karena apa? Karena selesai masa jabatannya, karena dia meninggal dunia ya, atau karena dia melanggar aturan, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah ini kan di situ diungkapkan, di situ ada diberhentikan. Jadi kalau orang membaca sekilas, wah ini khususnya ya, artinya udah cukup serius nih. Nah saya pikir beginilah ya artinya ini instruksi saya kira karena dari pemerintah kepada gubernur, kepada bupati dan wali kota, ya mudah-mudahan ya mereka melihat ini dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dan percaya semua gubernur akan melaksanakan sumpah dan janjinya, ya. Gubernur, wali kota, bupati akan melaksanakan sumpah dan janjinya. Nah, pasti mereka nggak akan mau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kenapa? Karena mereka juga berkewajiban ya untuk memberikan perhatian terhadap rakyatnya. Nah, sehingga ya dalam kondisi yang pandemi seperti ini,
bagaimana kita ciptakan suasana yang sejuk, yang tenang, ya, sehingga semua para kepala daerah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan disupport oleh pemerintah pusat. Saya kira itu, Pak. Saya ke Pak Arief. Pak Arief tadi sempat disinggung oleh Pak Matiani adanya pembinaan yang harus dilakukan kepala daerah. Perlukah itu, Pak Arief? Loh, kalau itu kan juga diatur undang-undang, ada standar operasional prosedurnya. Jadi tidak langsung diberhentikan, ada prosesnya, ada tahapannya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau pasal-pasal yang mengatur itu sudah jelas ada prosesnya, ya ada pasal 78, 80, 83 dan seterusnya. Di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang nomornya 23 tahun 2014. Jadi begini, apa yang termaktub di dalam instruksi Mendagri, Menteri Dalam Negeri yang tanda tangani Pak Tito sebagai Mendagri itu nomor 6 tahun 2020 adalah sebenarnya mengutip saja pasal yang ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yaitu pasal 78, ada pasal 67B ya bahwa kewajiban kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan. Kalau saya jadi stafnya Pak Mendagri, saya malah minta tambah itu. Pasal 67 tidak hanya huruf B, huruf F, itu melaksanakan program strategis nasional. Begitu. Nah, itu namanya kewajiban. Kewajiban itu harus dijalankan. Nah, kalau kemudian muncul instruksi nomor 6 tahun 2020, tentu sejauh assessment, sejauh penilaian pasti ada kepala daerah 1, 2, 3 yang dinilai belum mentaati, karena itu diingatkan, tidak dihukum, Mbak. Jadi diingatkan, ini loh ada undang-undang yang mengatur, ini ada pasal-pasalnya. Dan itu kepada semua kepala daerah dari seluruh partai manapun. Jadi saya kira tidak ada soal, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Akmal. Pak Akmal, dengan keluarnya instruksi Mendagri ini, apakah Mendagri memperlihatkan ketegasannya untuk menindak kepala daerah yang selama ini mungkin lupa atas undang-undang yang sudah ada? Mendagri itu kan bawahan presiden. Arahan presiden jelas kita untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kita mengatasi pandemi ini dengan mengutamakan keselamatan rakyat. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kepala daerah yang sudah berikhtiar luar biasa dengan segala sumber daya yang terbatas. Tetapi sekali lagi kepala daerah itu kan juga manusia sama seperti kita pejabat negara lainnya. Tidak ada salahnya kita ingatkan ketika ada yang terlupakan. Tidak ada yang belum dilaksanakan. Betul kata Pak Arief tadi, kami cuma mengutip pasal 78, mengingatkan kembali. Tapi ada beberapa kepala daerah yang terlihat jelas sudah melanggar, apakah ini tidak ditindak, Pak Akmal? Kan kita katakan, kepala daerah itu kan melaksanakan peraturan perundangan. 34 urusan yang dilaksanakan. 34 sekian undang-undang, sekian PP, sekian peraturan. Mereka wajib laksanakan itu. Nah, pertanyaannya siapa yang oleh undang-undang itu diamanahkan menjadi penegak hukum? Kami dari Kemendagri cuma memfasilitasi pembuat undang-undang dan juga melaksanakan undang. Tetapi penegakan terhadap bagaimana undang-undang pelaksanaan tentu adalah aparat penegak hukum. Itu konstruksi apanya seperti itu, Mbak. Itu. Jadi kami katakan Kemendagri bukanlah penegak hukum. Kami hanya mengingatkan, memfasilitasi agar mari kita sama-sama melaksanakan ada aturan loh yang mengatakan begini. Berarti soal mencopot atau tidak dicopotnya bukan kewenangan dari Mendagri ya, Pak? Itu kan ada mekanismenya, ada prosedurnya, ada Pak Arief sudah katakan tadi ada pasal 78, ada nanti diusulkan oleh DPRD ketika ada kesalahan, kemudian diuji oleh MA, kemudian MA diteruskan lagi. Itu panjang prosedurnya itu, Mbak. Gitu loh. Jadi ini kan cuma sekedar mengingatkan. Kalau kita lupa kan tidak ada salahnya berterima kasih Pak Mayani pada kita sudah ingatkan. Baik, silakan Pak Yani tanggapannya. Ya, kalau memang untuk mengingatkan, saya kira para kepala daerah mudah-mudahan mereka akan bisa memahami ya. Dan harapan kita memang semuanya itu dalam kondisi seperti ini, kita menginginkan masyarakat itu bisa dalam kondisi sehat, jangan sampai terkena pandemi, jangan sampai terkena COVID-19. Nah, saya kira untuk penerapannya ya, adanya instruksi itu mudah-mudahan ya semua menanggapi bisa positif ya dari para kepala daerah, dan kita berharap agar kepala daerah juga yang melaksanakan tugasnya ya terus diberikan apresiasi, bukan malah disodorkan tadi penuh dengan ketakutan kalau enggak berhenti ya, kalau enggak diberhentikan ya. Nah, saya kira jangan ini juga tidak terjadi. Berarti jawaban dari Pak Akmal sudah menjawab keresahan dari Pak Yani ya, kalau bukan ancaman tapi hanya mengingatkan.
Terakhir Pak Arief, seperti apa mungkin ke depannya yang bisa dilakukan dari Kemendagri untuk bisa mengawal para kepala daerah ini bisa mewujudkan tugasnya untuk bisa berperang melawan COVID-19? Ya, saya kira yang sudah dilakukan selama ini sudah benar. Kalau di Komisi 2 kan selalu ada rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, ya, dan dirjen-dirjennya. Sudah dijelaskan, ada yang diingatkan, ada yang sudah dikasih reward, gitu kan. Mengingatkan itu juga berapa kali harus diingatkan, bahkan kalau misalnya diingatkan masih membandel bisa disekolahkan. Tetapi prinsipnya begini, bahwa penting bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan supervisi. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri ini, supaya semua tahu, ya. Nanti kalau mau baca undang-undangnya itu, di diktum keempatnya nggak ditulis pasal 78 itu. Maka ditulisnya begini, bacalah Undang-Undang 23 2014, terlalu banyak. Maka pointers yang penting, substansi yang penting, bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, sepatutnya dan semestinya harus dijalankan. Apalagi ini menyangkut soal bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara menegakkan protokol kesehatannya. Jadi sebenarnya itu saja, Pak, penekanannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief Wibowo, terima kasih Pak Ahmad Yani, juga terima kasih Pak Akmal Malik sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum. Pemirsa, akibat dihadiri ratusan orang penceramah, Ustadz Dasat Latif membatalkan dan membubarkan jamaahnya saat akan mengisi ceramah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ayo sore segera kembali, tetaplah bersama kami.